Bab 871. Alis Corin terangkat. Pak, Anda tahu dia tidak menjadi seperti itu dalam 1 atau 2 hari, kan? Tidak, dia menjadi seperti ini karena Anda dan keluarga Anda telah memanjakannya sejak kecil. Mengingat sifat hubungan kalian, Anda tidak bisa mengusirnya dari rumah, jadi sebaiknya kita perlahan-lahan mengajarinya bagaimana menjadi manusia yang baik dan memberinya ruang untuk mencari tahu sendiri. Jeremy sedikit terkejut. Jadi dia melakukan semua ini untukku. Meski bertekad memberi Francine pelajaran, ia tak tega mengusirnya dari rumah. Dia mau kemana? Akan lebih parah kalau dia kembali tinggal dengan ibunya yang bejat itu. Jeremy dan Francine mungkin saudara tiri, tetapi Francine adalah satu-satunya saudara perempuan yang dimilikinya, jadi ia sungguh sangat menyayanginya. Sebelumnya, ia terlalu sibuk bekerja untuk membimbing Francine menjadi manusia yang baik. Belum lagi, ia akan mencoba menghujani Francine dengan apapun yang ia inginkan karena rasa bersalah meninggalkannya sendirian di rumah. Namun, setelah mencapai usia tertentu, semua kepribadiannya yang bermasalah menjadi semakin jelas. Ia malas belajar, sombong, dan tidak banyak teman di sekolahnya yang mau berteman dengannya. Semua ini terus-menerus menjadi sumber masalah baginya selama bertahun-tahun. Jeremy mencubit pipi Corin pelan. Apa yang harus kulakukan padamu? Corin cemberut, keluar dari dapur. Jangan ganggu aku masak. Setelah itu, ia menepisnya dan kembali memasak, tetapi Jeremy kembali memeluknya dari belakang. Kamu masak untuk siapa? Corin mengerutkan kening. Tentu saja untukmu. Apa kau lupa kalau kau belum makan malam? Tapi aku tidak lapar, jadi bagaimana kalau aku mencicipi sedikit saja sebelum memakan apa yang kau buat? Dia lalu mengambil mangkuk di tangannya dan menaruhnya di atas meja sebelum membalikkan tubuhnya untuk memeluk dan menciumnya. Mif, tidak, Tuan. Terkadang, Corin sudah muak dengan hasrat seksual Jeremy yang begitu kuat, sampai-sampai ia tak bisa menahan diri untuk mempertanyakan pilihannya. Aku cuma mau masak mie untuknya. Kenapa dia mempersulitku melakukan itu? Setelah beberapa saat, Jeremy akhirnya melepaskannya. Tetapi saat itu, kedua kakinya sudah lemas. Ia segera mengusir Jeremy keluar dari dapur untuk mencegah kejadian serupa terulang. Tunggu di luar ya, Pak. Saya nggak bisa ngapa-ngapain kamu di sini. Jeremy tersenyum. Dan kenapa tidak? Apa karena aku membuatmu gugup? Corin memutar bola matanya ke arahnya. Kau serius bertanya kenapa tidak? Siapa yang mengalihkan perhatianku dengan semua ciuman itu? Sekarang cepat pergi dari sini, atau kau harus tidur dengan perut kosong. Baiklah, baiklah. Aku akan menyingkir dari rambutmu. Hati-hati saja dan jangan sampai terbakar, oke? Oke, novel drama. Jeremy berbalik untuk pergi setelah itu. Corin menghela napas lega dan kembali memasak. Ponselnya tiba-tiba berdering ketika mie hampir matang. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat Aaron yang meneleponnya. Hai Aaron, ada apa? Sapanya saat menjawab panggilan. Bos, saya baru saja menerima kabar bahwa seseorang telah pergi ke kota tempat Anda dulu tinggal untuk menggali informasi tentang Anda, kata Aaron serius. Corin mengerutkan kening. Kau tahu siapa dia, dan kenapa mereka ingin menyelidiki masa laluku? Setelah melakukan penyelidikan sendiri, kami mengetahui bahwa Rivers lah yang mengirim orang tersebut ke sana. Corin menyipitkan matanya. Apa yang sudah mereka temukan sejauh ini? Bab 872. Corin keluar dari dapur dan meletakkan semangkuk mie di depan Jeremy, yang sedang duduk di meja makan dan memainkan ponselnya. Ia langsung meletakkan ponselnya ketika melihat semangkuk mie panas dengan telur rebus di depannya. Ia menoleh ke arahnya dan berkata, cepat sekali. Corin melepas celemeknya, menarik kursi di sampingnya, lalu duduk. Akan lebih cepat kalau kau tidak menghalangiku tadi. Habiskan selagi masih panas. Jeremy tersenyum tipis, mengambil garpunya, dan menggigitnya. Lumayan, tapi kamu nggak perlu masak buatku lagi. Kita punya pembantu untuk itu, loh. Corin mengangkat alisnya. Ini caramu bilang masakanku jelek. Jeremy mencubit pipinya. Bajingan kecil, begitukah caramu memandangku? Aku hanya khawatir kau akan kelelahan. Wajah Corin jadi penyok karena dicubit Jeremy.
Ia cemberut dan berkata, cuma semangkuk mie. Capek banget, iya. Kamu sedang hamil sekarang, jadi sebaiknya kamu tidak melakukan apa-apa. Malahan, kamu sebaiknya tetap di tempat tidur dan istirahat saja, tegur Jeremy dengan tegas. Corin meletakkan kedua sikunya di atas meja dan menyandarkan wajahnya di telapak tangannya sambil menatap Jeremy yang sedang makan. Tuan, apakah Anda ingin menjadi seorang ayah? Novel drama. Mungkin. Maksudmu mungkin. Ya atau tidak. Jadi, yang mana? Jeremy selalu makan cepat, jadi ia menghabiskan semangkuk mie dalam sekejap. Ia meletakkan garpunya dan menyesap air sebelum menjawab, aku memang ingin menjadi ayah dari anak kita, tapi aku harus membagimu dengan anak kita nanti saat dia lahir. Dan aku tidak ingin membagimu dengan siapapun untuk saat ini, bahkan anak kita sekalipun. Corin sedikit terkejut mendengarnya berkata begitu, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, wah, kamu masih anak-anak di dalam. Aku nggak percaya kamu cemburu sama anak kita yang belum lahir. Jeremy meneguk setengah gelas, lalu meletakkan gelasnya, dan mengangkat kepalanya untuk menatap mata wanita itu dengan serius. Jadi, kau pikir aku masih anak-anak? Iya. Aku mungkin tidak punya banyak pengalaman dalam urusan hubungan, tapi aku pun tahu bahwa lebih baik menikmati waktu untuk diri sendiri dulu sebelum punya anak. Kalau bisa, aku ingin kita berdua punya lebih banyak waktu berkualitas bersama, tapi karena bayi kita memutuskan untuk bertemu kita lebih awal, maka aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyambutnya bersamamu. Corin merasa Jeremy terlihat manis ketika berbicara serius tentang hubungan. Ia berdiri dan memegang wajah tampan Jeremy. Jangan khawatir, Tuan, aku janji aku masih punya waktu untukmu setelah bayinya lahir. Aku akan membagi perhatianku 50-50 antara kamu dan bayinya. Jeremy melingkarkan lengannya di pinggang mungilnya dan menariknya untuk duduk di pangkuannya. Tapi bagaimana sekarang? Maksudku, aku harus menahan diri untuk tidak mengamuk karena bayi itu, bisiknya di telinganya. Mengetahui maksudnya, Corin langsung tersipu. Lagi-lagi, Pak, apa cuma itu yang bisa kau pikirkan sekarang setelah giliranmu penuh? Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah membiarkanmu kelaparan. Lagi pula aku laki-laki, wajar saja kalau pikiranku melayang ke sana setelah perutku kenyang. Ia lalu mengecup wajahnya dan mengecup lembut dari daun telinga hingga ke sudut bibir. Corin langsung melunak seolah tersengat arus listrik yang kuat. Namun, ia tetap menjaga sopan santun. Ia tahu mereka tidak boleh melakukan apapun di ruang makan karena bisa saja ada pelayan yang memergoki mereka. Dia mungkin tidak menganggapnya memalukan, tapi aku, pikirnya. Maka, ia memalingkan muka dari wajah pria itu dan berkata, Tuan, sebaiknya kau gosok gigi setelah makan. Napas Jeremy yang panas menerpa pipinya. Sambil mengerutkan kening, ia meraih dagunya dan memalingkan wajahnya kembali. Hasrat membara di matanya. Kenapa? Apa kau jijik padaku? Tanyanya serak sambil menyentuh hidungnya. Jantung Corin berdebar kencang di dadanya, benar-benar terhanyut olehnya. Apa aku akan melakukan ini jika aku menganggapmu menjijikkan? Bab 873. Corin melingkarkan lengannya di leher Jeremy dan menciumnya dengan penuh gairah. Gerakan itu membuat jubah mandi Jeremy tersingkap dan memperlihatkan dadanya yang kencang, yang membuat jantung Corin berdebar lebih kencang. Jeremy sangat gembira melihat Corin berinisiatif menciumnya lebih dulu. Ia tersenyum dan membalas ciuman Corin sama kerasnya dengan Corin yang berusaha mengendalikan diri. Wah, rasanya ingin kulahap saja, pikirnya. Tepat ketika gairah mereka hampir meluap, Corin mencubit lengan Jeremy dan menatapnya dengan penuh nafsu. Jangan di sini, ayo kita kembali ke kamar kami. Oke, jawab Jeremy parau. Ia menggendongnya dan menaiki tangga, sambil mencuri ciuman darinya. Lalu ia menendang pintu hingga terbuka, membaringkannya dengan lembut di tempat tidur, dan melepas jubah mandinya. Melihat tubuh telanjangnya mengingatkan Corin pada sesuatu. Ia pun duduk dan berkata, Pak, saya belum mandi. Jeremy mendorongnya ke tempat tidur sekali lagi. Jangan khawatir, aku akan membersihkanmu setelah kita selesai. Telinga Corin memerah. Tuan, Jeremy mencium bibirnya. Gadis bodoh. Kau seharusnya tidak memanggilku Tuan di saat seperti ini.
Kenapa kau tidak memanggilku dengan sesuatu yang kau tahu akan membuatku bahagia? Novel drama. Corinne bisa melihat hasrat membara di mata Jeremy. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Karena itu, ia tahu mereka akan terus seperti ini sampai pagi. Hal ini membuatnya tiba-tiba ingin memohon ampun. Sayang, aku agak lelah hari ini, jadi bisakah kita, katanya dengan patuh. Jeremy langsung luluh mendengar kata, sayang. Tidak apa-apa, kamu tinggal berbaring saja di sana dan serahkan semua pekerjaan padaku. Corinne terdiam. Seharusnya aku tahu dia tidak akan berhenti sekarang setelah dia menidurkanku. Tangan Jeremy meraba setiap inci kulitnya, meninggalkan sensasi geli dan membuatnya kehilangan akal. Akhirnya, ia menyerah pada kenikmatan itu. Corinne tidak tahu jam berapa ia tertidur malam itu, tetapi Jeremy sudah pergi saat ia bangun keesokan paginya. Ia merasa pegal-pegal di sekujur tubuh dan enggan bangun. Beberapa detik kemudian, tangannya terjulur dari balik selimut untuk mengambil ponsel yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Setelah membuka kunci layar, dia melihat pesan dari Jeremy. Aku sudah membantumu mandi, jadi kamu tidak perlu mandi di pagi hari. Ingat untuk sarapan setelah bangun dan gosok gigi. Corinne tersipu membayangkan digendong Jeremy ke kamar mandi. Aku pasti capek banget sampai nggak sadar pas sudah bantuin aku mandi. Ia hanya membalasnya dengan emoji tidak senang sebelum melempar ponselnya ke samping. Lalu, ia meringkuk untuk melanjutkan tidur siangnya. Sayang, keberuntungan tidak berpihak padanya karena seseorang mengetuk pintunya dengan kasar tepat saat ia menutup matanya. Bangun, Corinne. Itulah Francine, si pembuat onar. Kurang tidur membuat Corinne merasa tidak enak badan. Ia berguling-guling di tempat tidur selama beberapa detik sebelum bangun dan mengenakan pakaiannya. Apa yang kau inginkan dariku pagi-pagi begini? Tanyanya sambil menguap tanpa sadar setelah membuka pintu. Francine memutar bola matanya ke arah Corinne yang setengah tertidur sebelum menyodorkan buku latihan ke wajahnya. Bab 874. Nah, soal latihannya sudah selesai. Sekarang belikan aku 10 tas Hermes yang kamu janjikan. Corinne mengambil buku latihan itu dan membolak-balik halamannya. Semua jawabannya benar. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau sendiri yang melakukannya? Francine mengerutkan kening. Bagaimana aku bisa membuktikannya, katamu? Nah, kau akan tahu kalau tulisan tangan itu milikku kalau kau bandingkan saja tulisan tangan di buku ini dengan semua bukuku yang lain. Corinne mendengus. Aku tidak bertanya apakah kau yang menulisnya. Yang kutanyakan adalah bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau tidak curang. Kau bisa mendapatkan jawaban ini di tempat lain. Francine mengerjap tak wajar. Siapa aku, curang? Bagaimana aku bisa curang kalau tidak ada orang di ruangan ini yang bisa kujadikan teman menyalin jawaban? Cih, kamu bisa menyalin jawabannya dari internet. Francine mengalihkan pandangannya dengan rasa bersalah. Aku bahkan tidak punya komputer, jadi bagaimana aku bisa melakukannya? Kamu bisa menggunakan teleponmu. Apakah kamu mencoba untuk menarik kembali janjimu, Corinne? Novel drama. Corinne memukul Francine dengan buku latihannya. Aku tidak bermaksud mengingkari janjiku. Aku akan membawamu membeli tas Hermes kesayanganmu kalau kau bisa membuktikan kau sendiri yang menjawab soal itu. Francine terinspirasi setelah mendengar itu. Bagaimana kau ingin aku membuktikannya padamu? Berikan ponselmu padaku, dan aku akan menyimpannya untuk sementara waktu sementara kamu mengambil buku latihan baru dan mengerjakan soal-soal di depanku. Kamu bisa membawanya kepadaku untuk dinilai setelah selesai. Aku akan membelikannya untukmu. Tas Hermes Anda jika Anda menjawab setengah dari pertanyaan dengan benar. Francine sedikit ragu. Kau mencoba mengingkari janjimu. Aku sudah melakukan apa yang kau katakan. Jadi kenapa aku harus melakukannya lagi? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Corinne tersenyum. Yah, kau tak akan membuang-buang waktu berdebat denganku di sini kalau kau yakin dengan kemampuanmu sendiri, kan? Francine terpojok secara metaforis. Baiklah, aku akan mengulang semuanya. Tunggu di sini sementara aku mengambil buku latihan baru. Setelah beberapa saat, ia melangkah mundur dengan kesal sambil memegang buku latihan baru. Di mana aku harus mengerjakannya? Tanyanya kasar.
Corin mempersilakannya masuk dan menunjuk sofa dengan dagunya. Kau bisa mengerjakannya di sana. Berikan ponselmu. Francine dengan enggan memberikan ponselnya kepada Corin. Jangan mengintip ponselku, iya. Ia memperingatkan. Jangan khawatir. Cuma bajingan yang begitu, kata Corin dengan ekspresi bosan. Francine mendengus. Yah, kau memang salah satunya. Corin mengabaikannya begitu saja. Ia mengambil telepon dan pergi ke kamar mandi untuk menggosok gigi. Setelah itu, ia keluar dan melihat Francine menggaruk-garuk kepalanya. Dia pasti kesulitan menjawab salah satu pertanyaan, pikirnya sambil tersenyum. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu, jadi dia pergi untuk membukanya. Bowen berdiri di luar dan membungkuk sedikit sebelum berkata dengan cemas, Nyonya, saya dengar Nona Francine datang untuk mengganggu tidur Anda. Corin melambaikan tangan dengan acuh. Tidak apa-apa, dia kuliah di sini. Belajar. Bowen mengira ia salah dengar, tapi ia melihat ke arah Corin yang sedang memberi isyarat dengan matanya dan melihat Francine memang sedang belajar. Luar biasa. Bab 875. Jangan khawatir, dia tidak akan berani berbuat apa-apa padaku. Meskipun begitu, aku khawatir aku harus mengawasinya, jadi bisakah kau meminta pelayan untuk membawakan sarapanku? Kata Corin lembut, novel drama. Bowen mengangguk. Tentu, saya akan meminta pelayan untuk segera membawanya. Dan Bu, kabari saya kalau Nona Francine bertingkah lagi. Corin memberinya isyarat tangan oke sebelum menutup pintu. Francine baru saja menyelesaikan beberapa halaman pertanyaan saat Corin selesai sarapan. Alih-alih terburu-buru, Corin hanya duduk di ujung sofa dan bermain ponsel. Dalam sekejap mata, hari sudah siang, dan Francine menyelesaikan soal-soal di halaman terakhir sebelum menyerahkan buku latihan kepada Corin untuk diperiksa. Aku sudah selesai. Ayo kita lihat bagaimana kamu mencoba mengingkari janjimu sekarang. Corin meletakkan ponselnya dan mengambil buku latihan. Senyum langsung tersungging di wajahnya saat ia membolak-balik halaman. Francine mengerutkan kening dengan tidak senang. Apa yang membuatmu tersenyum? Corin menggeleng. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Apa yang kau bicarakan? Ayo, katakan saja langsung padaku. Corin melempar buku yang terbuka itu ke atas meja. Seharusnya aku mulai dengan buku latihan untuk anak kelas 3, bukan buku latihan untuk anak kelas 5. Francine terkejut, tapi tak lama kemudian berubah menjadi amarah. Corin keru, maksudmu IQ-ku cuma anak kelas 3. Corin mengusap dagunya. Setelah memikirkan pertanyaan itu, ia menjawab, tidak. Kurasa lebih tepat kalau IQ-mu seperti anak kelas 2. Kau menghabiskan sepanjang pagi untuk menyelesaikan soal-soal di buku, tapi kau bahkan tidak menjawab satu pun dengan benar. Kau bahkan tidak punya pengetahuan matematika dasar seperti anak SD. Ini membuatku penasaran apa yang kau lakukan di sekolah selama ini, Francine. Francine berdiri dengan marah sambil berkacak pinggang. Aku tidak percaya. Aku pasti menjawab setidaknya satu dengan benar. Kau hanya berusaha menghindari membelikan tas Hermes untukku. Jangan berjanji seperti itu kalau kau tidak berencana menepatinya. Corin tetap tenang. Kita bisa foto halaman-halamannya dan kirim ke teman-teman kuliahmu untuk diperiksa kalau kamu nggak percaya. Tidak ada yang lebih penting bagi Francine selain harga dirinya, jadi dia tidak akan pernah menyetujuinya. Kenapa kau? Corin dengan tenang menyerahkan tablet itu padanya. Pelajari ini kalau kau tak mau teman-temanmu menganggapmu bodoh. Apa ini? Aku sudah mengunduh aplikasi pembelajaran untukmu. Kamu bisa mengulang soal-soal itu setelah mendengarkan pelajarannya di sana. Janjiku untuk membelikanmu 10 tas Hermes jika kamu menjawab setidaknya setengah dari soal yang benar masih berlaku setelah ini. Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Corin mengangkat alisnya. Aku sedang mengajarimu berhitung. Dan kalau kamu tidak mau belajar dariku, aku bisa meminta kakakmu pulang untuk mengajarimu. Tapi, dia mungkin akan sangat marah padamu. Begitu dia tahu kamu bahkan tidak bisa mengerjakan matematika di tingkat dasar. Francine sangat kesal, tetapi ia lebih suka memilih Corin daripada Jeremy kapanpun. Ia tahu Corin adalah tipe yang akan mewujudkan ancamannya, jadi ia memaksakan diri untuk mengambil tablet, memasang earphone, dan mendengarkan pelajaran.
Karena keluarganya yang sangat berpengaruh, tidak ada seorang pun di sekolah dasar yang berani mendisiplinkan Francine. Akibatnya, ia menghabiskan seluruh hari-hari sekolahnya dengan bermain-main, sehingga ia bahkan tidak menguasai mata pelajaran dasar seperti matematika dan sains. Pada akhirnya, nilai akademisnya sangat buruk sehingga keluarganya harus menggunakan pengaruh mereka untuk memasukkannya ke sekolah menengah dan perguruan tinggi. Dia tahu dirinya tidak pandai belajar, tetapi dia tidak merasa khawatir karena keluarganya cukup kaya untuk menjamin dia tidak perlu bekerja sehari pun dalam hidupnya. Kenapa aku harus buang-buang waktu mempelajari semua hal tak berguna ini? Sialan kau, Corinne. Dia pasti gila sampai-sampai membuatku melakukan ini, pikirnya. Setelah mendengarkan pelajaran selama 1 jam, Francine menghapus semua jawaban yang salah di buku sehingga dia bisa mengulang pertanyaannya. Putar untuk mengklaim hadiah kejutan Anda. Bab 876. Francine melewatkan makan siangnya hanya agar bisa mengulang soal-soalnya. Setelah bersusah payah mengerjakan soal-soal itu lagi, ia menyerahkan buku itu kepada Corinne. Ini, selesai. Corinne melihatnya dan terkekeh pelan. Lumayan. Kamu menjawab 10 pertanyaan dengan benar. Lumayan bagus. Francine merasa sedikit terhina. Aku cuma dapat 10 pertanyaan setelah mendengarkan pelajaran selama 1 jam. Aku lapar. Aku mau makan siang sekarang. Ia tak tahan dipermalukan oleh orang yang paling ia pandang rendah, jadi ia memilih untuk kabur. Tunggu, perintah Corinne lembut. Francine berhenti dan berbalik untuk memelototinya. Apa? Aku bahkan tidak bisa makan siang. Apa kau mau aku mati kelaparan? Novel drama. Corinne meletakkan buku latihannya, berdiri, dan memakai jaketnya. Aku juga lapar, jadi ayo kita keluar dan makan bersama. Francine agak terkejut. Dia mengajakku makan siang. Apa ini salah satu triknya? Aku nggak akan mau mati ketahuan sama kamu di depan umum. Kamu nggak tahu betapa memalukannya itu. Alih-alih marah, Corinne malah merapikan jaketnya dan berkata, bagaimana kalau kita mampir ke toko Hermes dalam perjalanan untuk membelikanmu tas? Mata Francine melebar seperti piring, dan dia bersumpah dia salah dengar. Apa katamu? Corinne mengangkat alisnya. Kau tidak mau. Francine tidak tahu apa yang sedang direncanakan Corinne. Aku ingin tahu, tapi aku tidak menjawab setengah dari pertanyaannya dengan benar. Kamu akan mendapatkan 10 tas Hermes jika kamu menjawab setengah dari pertanyaan dengan benar, jadi sejalan dengan itu, kamu akan mendapatkan 1 tas Hermes jika kamu menjawab 10 pertanyaan dengan benar. Mata Francine langsung berbinar. Kau tidak berbohong padaku, kan? Corinne mengeluarkan sebuah kartu emas dan memegangnya di antara kedua jarinya. Apa aku terlihat berbohong? Jadi, apa yang kau katakan? Ayo pergi, seru Francine cepat. Tapi beri aku waktu sebentar untuk berganti pakaian. Dia pun berlari ke kamarnya untuk berganti pakaian yang lebih baik. Corinne menguap malas sambil memperhatikan Francine berlari kembali ke kamarnya dengan penuh semangat. Kadang, aku iri banget sama cewek-cewek yang dapat kebahagiaan dari tas. Lagi pula, impian mereka cuma butuh uang hasil jerih payah. Ia tak pernah tertarik pada hal-hal materi. Yang ingin ia capai adalah sesuatu yang tak berwujud, sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, tetapi akan memberinya kedamaian dan kepuasan spiritual yang tak terukur begitu ia mendapatkannya. Bowen terkejut sekaligus senang karena kedua gadis yang sebelumnya tidak akur itu akhirnya pergi makan bersama. Ia segera meminta sopir keluarga untuk mengantar mereka ke mall. Selama perjalanan di dalam mobil, Francine bersenandung gembira sambil melihat tas Hermes terbaru di ponselnya sementara Corinne menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, Francine menunjukkan ponselnya kepada Corinne. Corinne, mana dari 2 warna ini yang lebih bagus? Corinne melirik dan berkata, yang di sebelah kanan. Francine juga berpikir begitu. Hei, seleramu lumayan bagus untuk orang desa. Francine sudah memanggil Corinne dengan sebutan, anak desa, sejak ia menikah dengan keluarga itu, jadi alih-alih marah, ia mengabaikannya begitu saja. Begitulah kebalnya ia terhadap hinaan itu. Bab 877. Rasa ingin tahu Francine pun muncul. Hei, Corinne,
Kenapa kamu tidak membeli sesuatu juga karena kamu punya akses penuh ke kartu kredit kakakku? Saya sudah punya semua yang saya butuhkan, jadi tidak perlu membeli apapun. Sambil mengerutkan kening, Francine memandang Corinne dari atas ke bawah dengan jijik. Pakaiannya sangat sederhana, maksudku, dia cukup cantik untuk mengenakan pakaian sederhana seperti itu, tapi bagaimana orang bisa tahu dia kaya jika dia tidak memakai barang bermerek? Novel drama. Tentu saja kamu perlu membeli sesuatu. Bahkan, kamu harus membuang semua pakaian yang kamu miliki sekarang dan menata ulang lemari pakaianmu. Corinne, kamu sekarang Nyonya Hart, jadi kamu harus berpakaian yang pantas. Kalau tidak, kamu hanya akan mempermalukan saudaraku. Corinne mendongak menatap Francine dengan tatapan yang tak bisa ia pahami. Hal ini membuat Francine menyadari apa yang baru saja ia katakan. Maka, ia berdeham canggung dan berkata, jangan salah paham. Ini sama sekali bukan caraku menerimamu sebagai kakak iparku. Aku hanya berpikir setidaknya kau harus membersihkan diri karena kakakku yang sedang jatuh cinta itu bersikeras menjagamu di sisinya. Aku melakukan ini hanya demi kakakku. Hanya wanita yang berkelas yang pantas untuknya. Corinne tersenyum. Terima kasih atas saranmu, tapi kakakmu tidak peduli aku pakai baju apa, dan aku tidak tertarik dengan barang-barang bermerek. Aku akan memastikan aku berpakaian sesuai kebutuhan, tapi kalau soal pakaian sehari-hari, lupakan saja. Francine memutar bola matanya. Kau pasti pikir semua uang ini cuma uang receh. Yang sebenarnya kau incar adalah semua harta keluargaku. Makanya kau susah payah menjerat adikku dengan kelingkingmu. Corinne tersenyum. Kau benar, tapi kau tak bisa menyalahkanku karena pandai dalam hal itu. Kau juga pasti akan melakukan hal yang sama jika kau sehebat aku dalam membuat seseorang rela memberikan semua uangnya padamu. Francine menyilangkan tangan dan memutar bola matanya. Oh, ya ampun, aku tidak semanipulatif kamu. Kedua gadis itu langsung menuju toko Hermes begitu tiba di mall. Francine dengan riang menyusuri rak-rak untuk memilih tas yang disukainya, sementara Corinne menunggu di ruang tunggu sambil menikmati kopi di tangannya. Corinne. Beberapa saat kemudian, seseorang memanggil namanya. Ia menoleh dan melihat Jason berjalan bersama seorang wanita berpakaian feminin di sampingnya. Jason tersenyum padanya. Jadi itu kamu, Corinne. Kupikir aku salah. Ya, kebetulan sekali, kata Corinne sambil mengangguk. Ia tidak berdiri, tetapi terus menyesap kopinya. Mengapa kamu tidak pergi ke sana dan memilih beberapa tas yang kamu suka sementara aku tinggal dan berbicara dengan temanku di sini, kata Jason lembut kepada wanita di sampingnya. Wanita itu tampak enggan pergi. Ia melirik Corinne dengan waspada sebelum akhirnya mengangguk dan berbalik untuk memeriksa tas-tas itu. Jason langsung duduk di samping Corinne begitu wanita itu pergi. Corinne, kamu sendirian di sini. Di mana Jeremy? Tanyanya. Aku kesini bareng Francine. Aku janji mau beliin tas, jadi aku tunggu dia di sini aja sambil dia pilih-pilih tas yang dia mau, kata Corinne acuh tak acuh. Jason menyipitkan mata. Wah, baik sekali kau mengajak adik iparmu berbelanja tas. Corinne mengabaikan sindirannya dan malah bertanya, itu pacarmu? Tidak, jawab Jason tanpa ragu. Corinne mengangkat alisnya. Kenapa kamu mengajaknya belanja tas kalau dia bukan pacarmu? Oh, aku mengerti sekarang. Kamu kaya sekali sampai bisa membeli tas untuk wanita manapun yang kamu mau. Jason tersenyum tak berdaya. Dia sebenarnya bukan pacarku, tapi wanita yang orang tuaku coba jodohkan denganku. Aku cuma memutar otak, memikirkan apa yang harus kulakukan, tapi karena kamu di sini sekarang, kenapa kamu tidak membantuku? Bagaimana? Bab 878. Jason mendekat ke Corinne. Bantu aku keluar dari perjodohan ini dengan cara yang tidak akan membuat kedua belah pihak keluarga marah. Corinne mengerutkan kening. Ia tak repot-repot menyembunyikan rasa jijiknya. Kau tahu, kau bisa bilang saja padanya kalau kau tidak tertarik, kan? Buat apa membuang-buang waktu semua orang dengan berpura-pura jadi pria sejati dan mengajaknya ke sini untuk membeli tas? Itu hanya akan membuatnya berpikir kau tertarik padanya. Jason mengangkat bahu. Aku memang bilang begitu padanya,
tapi dia bersikeras itu tidak masalah karena kita bisa perlahan-lahan saling mengenal dan, siapa tahu, jatuh cinta suatu hari nanti. Aku sudah mengajaknya makan siang dan menonton film, tapi aku tidak tahu apa lagi yang bisa kami lakukan. Dia tidak mau pulang, jadi dia menyeretku ke mal ini, novel drama. Corinne, kau selalu pintar. Bisakah kau menemukan cara untuk mengeluarkanku dari masalah ini? Corinne menyesap kopinya. Lalu ia menatap Jason yang kesal dari atas ke bawah, berpikir, ya, dengan wajah tampannya dan latar belakang keluarganya yang kaya, gadis manapun pasti akan sulit melepaskannya. Keluarganya pasti memilih gadis yang berasal dari latar belakang keluarga yang sama dengannya, jadi ini bukan hanya menyangkut mereka, tetapi semua orang di kedua sisi keluarga. Ini akan sulit. Satu langkah saja, dan orang tuanya akan menghukumnya dengan keras. Salah. Aku akan mencobanya, kata Corinne dengan acuh tak acuh. Jason menyeringai. Oh, terima kasih. Terima kasih banyak. Wanita yang bersama Jason berlari kembali tak lama kemudian. Ia pasti khawatir meninggalkan Jason sendirian dengan Corinne. Ia mengangkat tas terbaru sementara dua asisten penjualan yang berseri-seri mengikuti di belakang. Jason, bagaimana penampilanku dengan tas ini? Jason melirik tas itu dan mengangguk sambil tersenyum. Kelihatannya bagus di kamu. Sekilas terdengar seperti pujian, tetapi wanita itu tahu Jason hanya basa-basi. Ketertarikannya sebenarnya bukan pada tas itu, melainkan pada Corinne. Dia menatapnya dengan penuh tanya dan bertanya, Jason, apa yang kalian bicarakan? Siapa wanita ini? Kenapa kau belum mengenalkannya padaku? Norma sosial mengharuskan Jason untuk memperkenalkan kedua perempuan itu satu sama lain, tetapi jika ia melakukannya, akan terkesan ia terlalu mementingkan perempuan yang ingin dijodohkan orang tuanya. Ia khawatir Corinne akan salah paham, dan itulah mengapa ia tidak memperkenalkannya. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku pasti terlalu memikirkan semuanya karena Corinne tidak pernah menunjukkan minat apapun pada bisnisku, pikirnya sambil mengejek diri sendiri. Sambil tersenyum anggun, ia kemudian memperkenalkan kedua wanita itu. Oh, di mana sopan santunku? Sini, izinkan aku memperkenalkan kalian berdua. Ini teman lamaku, Corinne Carew. Dan ini putri sahabat ayahku, Lola Jefferson. Putri sahabat ayahnya. Lola tidak senang dengan cara Jason memperkenalkannya. Apa aku terlalu banyak berpikir, atau dia berusaha menjaga jarak dariku di depan Corinne? Senang bertemu denganmu, Nona Corinne, kata Lola hangat. Ia memutuskan untuk bersikap baik karena ia masih belum tahu siapa Corinne sebenarnya. Begitu juga, Nona Lola, jawab Corinne sambil tersenyum. Lola duduk di sandaran tangan di samping Jason untuk mempertaruhkan wilayahnya atasnya. Jason, sudah berapa lama kau kenal Nona Corinne? Aku kenal hampir semua sosialita di ibu kota baru, jadi. Kok aku belum pernah lihat dia sebelumnya? Siapa keluarganya? Tanyanya penasaran. Jelas dia mencoba mengumpulkan informasi untuk melihat apakah Corinne layak menjadi saingannya. Bab 879. Dia sebenarnya, Jason hendak mengatakan Corinne adalah istri Jeremy ketika Corinne memotongnya. Kami sebenarnya saling mengenal karena memiliki penyakit yang sama, canda Corinne. Sakit, ulang Lola dengan kaget. Jason tak pernah menyangka Corinne akan merespons seperti itu. Awalnya ia mengerutkan kening, tetapi kemudian tersenyum menantikan apa yang akan dikatakan Corinne selanjutnya. Corinne mengangguk. Ya, aku dan dia ada di grup obrolan yang sama, yang dibuat untuk membicarakan penyakit kami. Kami baru saja membicarakan keadaannya. Lola menatap Jason dengan penuh tanya. Penyakit apa yang dia bicarakan? Jason, kamu sakit. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Sepertinya kau belum memberitahunya, Jason, kata Corinne pura-pura terkejut. Jason tersenyum dan memutuskan untuk ikut bermain. Ya, aku belum menemukan waktu yang tepat untuk memberitahunya. Oh, maafkan aku. Seharusnya aku tidak cerewet seperti itu, kata Corinne meminta maaf. Jason menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Cepat atau lambat aku harus memberitahunya. Lola sangat bingung. Jason, kamu sakit apa? Kamu nggak boleh nyembunyiin informasi kayak gitu dariku. Sebelum Jason sempat berkata apa-apa,
Corin menjawab mewakilinya, jangan khawatir, Nona Lola. Penyakitnya tidak serius, dan dia tidak akan mati karenanya. Itu hanya penyakit kecil yang sulit disembuhkan, itu saja. Penyakit ini menular, tetapi selama Anda mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Begitu Lola mendengar kata menular, ia langsung menjauh dari Jason dengan panik sambil mencoba mengingat-ingat semua saat ia bertemu dengannya. Bahkan kedua asisten penjualan yang mengikutinya ke sana pun secara naluriah mundur selangkah. Melihat reaksi Lola, Corin melanjutkan, jangan khawatir, Nona Lola. Kemungkinan menular ke orang lain sangat kecil, tapi sangat sulit disembuhkan kalau sudah terjangkit, jadi. Lola yang tercengang mengeluarkan ponselnya untuk segera mengirim pesan. Tak sampai 5 detik kemudian, ponselnya berdering, novel drama. Dia tersenyum canggung dan berkata, maaf, saya harus mengambil ini. Setelah itu, ia melangkah ke seberang dan berkata dengan suara keras menanggapi ucapan orang di ujung telepon, apa? Semua orang sudah di sana, dan kalian semua menungguku. Baiklah, aku akan ke sana sebentar lagi. Ia lalu menutup telepon dan berbalik menghadap Jason dan Corin. Kali ini, ia memastikan untuk menjaga jarak dari mereka berdua. Maaf, Jason, sahabat-sahabatku mengajakku ke spa bersama mereka, jadi, katanya. Terhenti dengan canggung. Jason berdiri dan mengeluarkan kunci mobilnya. Tidak apa-apa, bagaimana kalau aku antar kamu ke spa? Lola tersenyum paksa dan melambaikan tangannya. Tidak, terima kasih. Kamu harus tinggal di sini bersama Nona Corin. Jarang sekali kalian bisa ngobrol. Kalau begitu, kata Jason, menyesal. Nikmati sesi spamu, ya. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Selamat bersenang-senang, Jason, Nona Corin. Setelah itu, dia berlari keluar toko. Kedua asisten penjualan itu memegang tas yang dipegang Lola dengan 2 jari seolah-olah mereka sedang memegang sesuatu yang beracun. Kemudian, mereka segera menjauh dari Jason dan Corin dan pergi untuk membersihkan tas itu. Bab 880. Jason merasa ingin menangis dan tertawa melihat pemandangan itu. Dia lalu berbalik menatap Corin, yang tengah menyeruput kopinya dengan tenang. Corin, aku mungkin tidak akan pernah punya istri kalau kabar ini sampai tersebar. Wanita mana yang mau menikah dengan pria yang punya penyakit parah dan tak tersembuhkan? Tanyanya sambil mengangkat alis. Kaulah yang memintaku untuk membatalkan perjodohan itu. Apapun yang terjadi setelah ini bukan urusanku, jawab Corin acuh tak acuh. Jason mengusap dagunya dan tersenyum padanya. Itu tidak akan berhasil. Kau harus menikah denganku kalau aku tidak bisa punya istri karena ini. Corin menatapnya dengan bosan. Bagaimana aku bisa melakukan itu kalau aku sudah menikah? Jason menyipitkan mata. Oh, aku tidak terburu-buru. Aku bisa menunggu sampai kamu bercerai. Corin menganggapnya bercanda. Lalu bagaimana kalau aku tidak akan pernah bercerai? Tanyanya sambil terkekeh. Oh, tentu saja, kata Jason penuh arti. Kedengarannya lebih seperti ancaman daripada lelucon, pikir Corin. Ia menoleh ke arahnya dan mengangkat alisnya. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Jason tersenyum misterius. Karena aku kenal Jeremy. Lagi pula, kita sudah berteman sejak kecil, novel drama. Itukah alasannya berpikir Jeremy akan menceraikanku suatu hari nanti? Corin mencibir. Benarkah? Dan kau tidak keberatan menikahi seorang janda? Dia tahu sebagian besar pria akan keberatan menikahi seorang janda, terutama karena janda tersebut dulunya adalah istri temannya. Jason tersenyum malu-malu. Aku akan keberatan kalau itu wanita lain selain kamu, Corin. Rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan kalau aku bisa menikahimu. Malahan, salah satu penyesalan terbesarku adalah tidak mengenalmu lebih awal daripada Jeremy. Corin tidak terpengaruh oleh kalimat-kalimatnya yang norak. Oh, kumohon, kau bisa menyimpannya. Semua yang kau katakan sama sekali tidak lucu. Ekspresi Jason berubah serius, dan senyum genitnya yang biasa pun lenyap. Corin, aku serius. Kalau kamu putus sama Jeremy. Corin, tas mana yang lebih cocok dipakai? Francine tiba-tiba berlari menghampiri sambil menenteng setumpuk tas, tetapi ekspresinya berubah ketika melihat Jason sedang mengobrol dengan Corin di sofa.
Ia bahkan mendengar kata, cerai, dan, Jeremy, terucap dari bibir Jason. Corin dengan tenang menyesap kopinya sambil melihat tas-tas yang dipegang Francine. Semuanya terlihat bagus, meskipun warna di sebelah kanan lebih cocok untukmu. Yang di tengah dan di sebelah kiri warnanya lebih dewasa. Saat itu, Francine tak peduli tas mana yang lebih cocok untuknya. Seluruh perhatiannya teralih pada Jason. Jason, apa yang kau lakukan di sini? Jason tersenyum. Aku hanya kebetulan lewat. Dia pikir tidak ada gunanya menjelaskan seluruh masalah perjodohan itu kepada Francine. Francine mengerutkan kening. Ia tidak suka betapa populernya Corin atau bagaimana ia duduk begitu dekat dengan pria lain. Kemarilah sekarang juga, Corin Keru. Pintanya. Sebenarnya, Corin tidak duduk di sofa yang sama dengan Jason. Hanya saja, kedua sofa yang mereka duduki posisinya cukup berdekatan, tapi bukan mereka yang menata sofa seperti itu. Lagi pula, mereka sedang berada di toko. Tak ingin merusak suasana, Corin tetap duduk di tempatnya. Apa maumu? Katakan saja. Francine memanggil Corin karena dia tidak ingin Corin duduk terlalu dekat dengan Jason, jadi wajar saja dia menjadi lebih tenang. Ia semakin marah ketika melihat Corin masih duduk. Karena itu, ia mencoba taktik lain. Ia mengangkat tas itu dengan tangan kanannya dan berkata dengan keras, "Aku mau yang ini."